Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari MIN 27 Aceh Besar. Di sini dengan saya Zahira. Di samping sebelah kanan saya bernama Ahmad Jazuli. Di samping sebelah kiri saya bernama Anissa Ulhusna. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mekanisme cara kerja replika pompa air elektrik. Dalam kehidupan sehari-hari, pompa air merupakan sebuah alat yang sangat berguna untuk melancarkan proses transfer air, di mana dengan pompa air kita dapat memindahkan air dari dalam sumur dengan mudah tanpa menggunakan banyak tenaga untuk menimba. Kita juga dapat memindahkan air dari galon yang penuh ke dalam gelas dengan mudah. Beberapa contoh pompa air seperti pompa air sumur, pompa air galon, dan pompa akuarium atau aerator. Eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme cara kerja pompa air secara umum, sehingga mampu menyedot air dalam jumlah tertentu dan kedalaman tertentu pula. Hal ini juga bermanfaat untuk kita ketahui agar kita mampu menganalisa dan menemukan solusi-solusi dari beberapa permasalahan yang mungkin terjadi pada mekanisme dan cara kerja pompa air secara umum. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada eksperimen ini adalah 2 buah baterai 9 volt, soket penghubung, dan saklar on-off. Selanjutnya ada kabel penyambung dan selang transparan. Selanjutnya ada dinamo 12 volt, tutup botol yang sudah dipisahkan antara dasar dan tepinya untuk membuat baling-baling. Kemudian ada wadah bekas salak yang nanti tutupnya akan dipasang ke dinamo, kemudian ditaruh baling-baling dan ditutup. Tidak lupa untuk dipasang selang penyedot dan juga selang penyembur. Inilah rangkaian dari pompa air yang kami buat. Selanjutnya, di sini kita memerlukan wadah untuk menampung dan air 1 liter. Kita juga memerlukan spek untuk memasukkan air pemancing, pancingan. Baiklah, sekarang kami akan menunjukkan bagaimana pompa air ini bekerja. Pompa air yang ini sudah kami rangkai menjadi seperti ini, dengan cara direkatkan dengan lem agar pompa tidak bocor. Selain itu, kami juga telah menghubungkan kabel-kabel dengan saklar dan soket untuk sumber daya. Untuk menghubungkan komponen-komponen ini semua, kami menggunakan solder dan timah panas, sehingga kami sangat membutuhkan bantuan pembimbing untuk melakukan proses penyolderan ini. Dan inilah alat yang sudah kami rangkai dan kami rancang. Langkah selanjutnya, kita letakkan pompa air ini di posisinya. Selanjutnya, baterai ini akan kita hubungkan secara seri agar bermuatan lebih dari dinamo. Soket yang ada di sini akan kita hubungkan kepada sumber daya seperti ini. Setelah itu, kita tuangkan air 1 liter.
Sebelumnya harus dipancing terlebih dahulu dengan memasukkan fluida pancingan. Kami menggunakan air sebagai pancingan. Dalam rangkaian pompa air ini terdapat beberapa penerapan hukum fisika. Di antaranya hukum yang digunakan untuk mengontrol arus listrik dan tekanan. Ini berguna untuk memastikan kinerja stabil dari motor listrik. Selanjutnya ada hukum Faraday yang teraplikasi pada motor listrik atau dinamo yang mengubah energi listrik dari baterai 18 volt menjadi energi mekanik. Mini turbin baling-baling menggunakan prinsip ini untuk memastikan jarak angkutan. Saat baling-baling berputar, prinsip keseimbangan dinamis memastikan bahwa gaya sentrifugal dan sentripetal seimbang, sehingga menciptakan gerakan rotasi yang stabil. Dalam sistem pipa dan pompa mini, prinsip Bernoulli juga digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian fluida. Ini membantu dalam putaran baling-baling untuk memaksimalkan aliran air. Ada. Semua. Kesimpulannya, adapun yang dapat kita simpulkan dari eksperimen ini adalah kecepatan putaran air sangat mempengaruhi semburan air. Yang kedua, ketinggian level air menjadi faktor cepatnya air sampai di atas. Yang ketiga, dinamo yang sesuai dengan kebutuhan pompa air dapat meningkatkan efektivitas pemompa air. Sekian presentasi dari kami kembalikan kepada Dewan Juri. Wah, keren sekali ya teman-teman penampilannya. Selanjutnya kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri. Menarik sekali percobaan anak-anak kami ini ya. Mudah-mudahan bisa dikembangkan ke depan. Berarti tadi dengan menggunakan peralatan, merancang peralatan itu sehingga air bisa memancar ketika diberi gaya ya. Jadi kan itu kan diberi gaya kan, diberi gaya, ada gaya tekan dari bahan-bahan yang kalian siapkan. Adakah pengaruh jika volume air itu misalnya sebagai tamu taruh, ya, jumlah air yang dalam suatu wadah sedikit atau banyak, pengaruh nggak terhadap tekanan air? Jawabannya berpengaruh karena di sini selangnya itu harus tenggelam dari air, permukaan airnya. Jika tenggelam selangnya itu, airnya itu akan lebih deras. Misalnya tidak tenggelam atau airnya lebih sedikit dari selang penyedot, airnya itu akan capek untuk menaik ke atas dan airnya pun tidak akan deras. Kemudian satu lagi.